Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa sayyidina tawakal bi'ayni bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat, diangkat derajat kita dunia akhirat, dan kita diberikan kemuliaan dalam hidup kita. Alhamdulillah, bersyukurillah, kembali kita bersama untuk bersikup di hadapan Allah, berharap ridho, mengharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Terakhir ini pertemuan kita, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau Muhammadiyah itu sudah mengumumkan tanggal 2 di hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan mulai berpuasa. Kita nunggu keputusan dari pemerintah. Mudah-mudahan kita bersama juga bisa seluruh umat Islam. Pada pertemuan yang lalu kita masuk jadi tahap ilmu kita menghadapi Ramadan. Di dalam sebuah hadis, ini mohon maaf kalau mungkin dia sudah menyampaikan hadis dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Allah sallallahu alaihi wasallam sahidan mimbar, bahwa Nabi kita naik di mimbar, berada di mimbar, faqala amin amin amin. Sudah belum? Ampun ya. Apa-apa dia jauh amalan, tapi tidak apa-apa diulang-ulang lagi. Lebih menyegarkan dia. Jadi langsung dia mengucapkan amin amin amin. Qila ya Rasulullah, lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka shahidta mimbar faqulta amin amin amin. Aku naik mimbar, berada di mimbar, tiba-tiba kau ucapkan amin amin amin. Ada apa ya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, inna Jibril alaihissalam atani. Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu beliau mengatakan, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu faqad adkhala. Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tetapi belum mendapatkan ampunan Allah, maka lalu orang itu mati pada khalaqah, maka orang itu masuk neraka. Yang kedua, Muhammad Rabbawai al-Ahadahumah falam yakurrahumah famata pada khalaqah. Siapa yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak pernah baik, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu dia mati, maka dia masuk neraka. Malaikat Jibril. Yang ketiga, orang zukir tak indahu pada musuh imanai pamakan. Orang yang mendengar namamu disebut, lalu dia tidak bersalah kepadamu, kemudian dia mati pada
fadakhala maka orang itu juga masuk neraka. Alhamdulillah. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Wa ruwiya an Sa'id bin Al-Qasim an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawmin min Sya'ban. Dalam satu riwayat di akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Isi khutbah beliau, ya ayyuhan nas, semua manusia. Jadi tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang beriman dihitung, dikhutbahi, diperingati oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi semua manusia. Qad azamakum syahrul azim. Sesungguhnya kalian dinaungi oleh bulan yang azim, bulan yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebut bulan Ramadan ini bulan agung. Allah sendiri yang mengagungkan bulan Ramadan. Karena itu kita sebagai umat beriman wajib mengagungkan. Jadi apa yang diagungkan oleh Allah, yang diagungkan oleh Rasulullah SAW, wajib kita agungkan. Apa yang dimuliakan di dalam agama kita, ijma ulama memuliakan, maka wajib kita muliakan. Di dalam Quran Allah memuliakan orang berilmu, memuliakan ulama, maka kita wajib memuliakan, menghormati para ulama kita. Jadi tidak boleh kita menghina apa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimuliakan di dalam agama kita, tidak boleh kita menghina. Kemudian syahrul mubarakun. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mubarak, diberkahi oleh Allah. Diberkahi siang malam, keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam diturunkan berkah. Mungkin kalau kita lihat, nanti kita santi-santi, lali-lali itu, kalau kita diberikan banyak keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang santi, dan ada lali-lali bulan Ramadan. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu lailatul, ada satu malam. Satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi satu ibadah kita kerjakan pada malam hari itu lebih baik dari ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Kalau kita bersedekah pada malam hari itu, nilai sedekah kita itu lebih baik dari nilai sedekah yang 1000 bulan selain dalam water itu. Semua ibadah. Nah, karena itu kita berusaha dari pertama malam bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah-ibadah yang mungkin di bulan Ramadan itu jarang, atau mungkin kadang-kadang kita kerjakan. Kalau di bulan Ramadan, tahajud kita mungkin ada malam kosong. Kalau di bulan Ramadan, usahakan kita penuhi tahajud kita. Kalau di bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan, mungkin bacaan Quran kita hanya 3 lembar sehari.
ya bulan Ramadan paling kurang mungkin 1 juz hadis semalam gitu. Sehingga dalam 1 bulan itu bisa kita menghatam Al-Quran. Apalagi lebih dari ulama-ulama itu bervariasi kemampuan ulama, kesempatan ulama menghatam Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang 1 kali dalam 3 hari. 1 kali khatam. Ada yang khatam sekali sehari semalam. Ada yang khatam 2 kali sehari semalam. Siangnya 1, malamnya 1. Ada ulama yang 2 kali siangnya, 2 kali malamnya. Bahkan ada yang 4 kali khatam sehari, siangnya 4 kali malamnya khatam. Tentunya ini tidak dengan kemampuan manusia biasa, tapi kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama yang 1 rakaat itu 1 kali khatam, 1 kali khatam, termasuk sahabat mulia Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau bisa menghatam 1 rakaat, 1 kali khatam. Nah, kita kira-kira berada di mana? Kita berada di mana? Panggang dari api. Sebagai motivasi Pak Tuan Guru, kira-kira keutamaannya apa kita menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Ya, kelebihan kita menghatam Quran ini banyak sekali. Banyak sekali terjadi dalam bulan Ramadan. Di dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa kalau ada orang menghatam Al-Quran, maka didoakan oleh 4.000 malaikat hadir di sana. 4.000 malaikat yang hadir mendoakan keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ada sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama itu ada yang mengutus seseorang keliling mencari di mana orang menghatam Al-Quran. Umpama dari Solo ada orang malam ini menghatam Quran, beliau menghadiri hadir di rumah orang yang menghatamkan Al-Quran supaya beliau bisa berdoa di tempat itu. Jadi ada khusus diupah orang untuk mencarikan di mana ada orang menghatam Quran. Ada kebiasaan ulama ketika menghatam Quran saat itu dikumpulkan istri, anak, keluarga dikumpulkan. Lalu di sana begitu selesai, lalu berdoa di sana. Karena doa ketika menghatam Quran itu diaminkan oleh 4.000 malaikat. Kelebihan ini banyak sekali disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW menghatam Quran. Minimal ya sesibuk-sibuk kita sebenarnya bulan Ramadan itu untuk kita jemaah lagi bisa 2 hari 1 bulan itu bisa sibuk-sibuknya sudah selesai subuh, kemudian apalagi pensiun gitu, sudah pensiun. Kita itu yang sibuk, yang masih aktif kerja. Pulang kerja itu kalau asal kita pulang selesai asal bisa. Kemudian sebelum terawih juga bisa, selesai terawih bisa. Lalu sebelum subuh selesai sahur, insya Allah minimal 2 kali 1 bulan bisa di bulan Ramadan, bisa bulan Ramadan. Sesibuk-sibuknya, apalagi yang kurang sibuk, yang sudah pensiun bisa 3 hari khatam. 3 hari khatam. Satu juz itu aja kan untuk bacaan normal kita itu 30 menit lebih sedikit ya satu juz. 30 menit lebih sedikit. Apalagi lancaran kecepatan
sedikit bisa 30 menit 1 juz. Berarti kalau 2 juz jam 1 jam. 2 juz itu 1 jam. Kalau 15 juz kita hanya butuh 7,5 jam. Ya. 3 jam setengah. 3 jam setengah. 15. 3 jam setengah. Bukan 15 juz. Oh, sudah. Kalau hitungannya 1 juz itu 30 menit. Ya. 1 juz 30 menit. Jam. 2 juz. Iya, 1 jam. Ya, kalau kita manfaatkan 5 jam, kita sudah dapat 10 juz. Ya. 10 juz. 3 hari ya sekali normalnya Pak. Ya, jadi sibuk 3 hari selesai. 7 jam setengahnya. Kalau bulan Ramadan, kalau kita mau, kalau kita kemauan, kalau mau bisa, insya Allah mau bisa. Kalau tidak mau ya 1 tahun kalau bisa 1 kali makan. Jadi kita apa namanya itu haruskan diri. Kalau kita tidak haruskan diri, tidak bisa. Kita buatkan diri waktu untuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini kan kita, kalau bahasa kita ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kuat membaca Quran, rajin membaca Quran, disebutkan dalam satu riwayat, itulah yang termasuk keluarga Allah di dunia. Adalah orang-orang yang selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Jadi harus paksa diri baru bisa. Seumur hidup kita targetkan diri, saya harus hafal Quran sekian bulan, harus minimal. Dia membiasakan diri karena dia tidak berani matok terlalu ringkas. Kalau tidak, targetnya 3 bulan, setiap 3 bulan menghatam Al-Quran. Jadi 1 tahun itu minimal 4 kali, jadi dalam 1 tahun. Nah, sedangkan untuk bulan Ramadan itu lebih banyak kita usahakan minimal 2 kali. Kita usahakan, kita sama-sama. Nah, jadi kembali bulan Ramadan itu ada 1 malam yang kalau kita ibadah di dalamnya nilainya khairun, itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian syahrul jalallahu siyamahu fa'idatan. Siangnya kita diwajibkan berpuasa. Wa qiyamul lailihi wa qiyamul lailihi tatawwu'an. Kemudian sholat malamnya itu disunatkan tarawih. Kita usahakan tarawih gitu sampai tuntas. Kecuali dalam kondisi kurang sehat, ya semampu kita. Yang penting jangan ada malam kosong dengan tarawih. Walaupun mungkin kita hanya mampu 8 rakaat, silahkan 8 rakaat, karena kondisi kurang sehat. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, boleh kita duduk. Cuma pahalanya bagi 2. Ini sholat sunnah ini. Sholat sunnah itu walaupun kita mampu berdiri boleh duduk, cuma nilainya bagi 2. Kalau yang berdiri 100, kita yang duduk 50. Tapi kalau dalam kondisi kurang sehat, tidak bisa berdiri dan mampu berdiri, lalu kita sholat duduk, tetap nilainya sama dengan nilai orang yang berdiri ketika kita kurang sehat. Sedangkan kalau sholat wajib, selama kita mampu berdiri, itu dasar kita kerjakan secara duduk. Man taqarraba bihi bi khaslatin
min al-khair kana kaman hadda tariqah imma siwa. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu perbuatan sunnah, nilainya sama dengan melakukan perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Wa maka dari fardhu karena ada sebagian fardhu di masjid. Lalu siapa yang melaksanakan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah dianggarkan sholat jamaah, kita berusaha kalau di luar bulan Ramadan sholat jamaah kita mungkin ada yang tertinggal. Kalau di luar bulan Ramadan itu kita usahakan bisa penuh sholat jamaah kita. Wa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Ada makanan di depan kita siang hari, sabar kita untuk tidak memakannya. Jadi puasa yang betul-betul sohibahnya ini dia akan benar-benar melatih kita bersabar. Melatih bersabar. Sabar ini dalam 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam kata-kata. Jadi kita tekun sholat, tekun belajar ilmu agama, tekun beribadah, tekun berzikir, itu sabar di dalam kata-kata. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sabar untuk tidak melaksanakan perbuatan dosa. Lalu di dalam bulan Ramadan itu ada perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya halal, boleh, tetapi bisa mengurangi nilai puasa. Nah, ini juga kita berusaha untuk tidak melakukan contoh. Bahkan ada yang sunnah, berharum-harum. Berharum ini sunnah. Setiap saat, lebih-lebih ketika kita beribadah. Sunnah, kata Imam Syafi'i, orang yang selalu harum, orang yang selalu harum itu pikirannya jernih, cerdas pikirannya, cerdas pikiran orang yang selalu berharum, bersih akhirnya. Nah, jadi tidak cepat susah, cerdas orang yang selalu berharum. Itu sunnah dalam segala waktu, lebih dalam beribadah. Tetapi ketika berpuasa, berharum yang bentuknya sunnah adalah makruh. Makruh hari Jumat itu berharum sangat dianjurkan. Tapi saat puasa itu makruh. Demikian pula ada yang halal seperti pakai fresh care ya. Iya, pakai balsam minyak angin itu boleh juga di luar puasa. Tapi ketika kita berpuasa itu hukumnya makruh. Kemudian sikat gigi kalau pakai odol itu ambilnya sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh ini pakai odol. Kalau tak pakai odol itu dapat setelah subuh. Tapi kalau sudah matahari bergeser ke arah barat itu makruh kita bersikat. Karena bau napas orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijaga. Jangan kita kehilangan bau mulut. Lantaran kita bersihkan. Kemudian berbuka, afdalnya pertama menggunakan kurma.
paling afdal nomor satu korban, yang kedua air putih. Air putih. Nomor dua, yang lainnya nomor berikutnya. Karena Nabi SAW sendiri mengajarkan kita berbuka dengan korban. Yang cinta Rasul, mari kita ikut Rasul. Mari kita ikut Rasul. Pertama berbuka dengan korban. Nanti yang lain. Kita cinta Rasul dulu, ikuti Rasul dulu. Nanti kita ikuti kesenangan kita. Kesenangan kita. Icipi dulu korban. Kita cinta Rasul, mengambil pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Tetapi ketika korban ini syubhat, lalu air ini tidak syubhat, maka yang lebih afdal adalah air putih. Air sumur kita yang di rumah, ya, afdal gitu. Lalu korban itu nilainya syubhat. Nilainya syubhat. Kemudian berbuka itu lebih afdal didahulukan ketimbang sholat maghrib. Tetapi kalau gara-gara kita berbuka lalu sholat jamaah maghrib tidak datang, maka lebih afdal sholat dulu baru berbuka. Sholat berjamaah dulu. Yang lebih afdal berbuka dulu baru sholat maghrib. Tetapi kalau gara-gara berbuka sholat jamaah maghrib kita ketinggalan, maka lebih afdal sholat dulu baru berbuka. Sholat dulu baru berbuka. Nah, kemudian sangat dianjurkan doa kita ketika berbuka, ketika berbuka karena waktu makbul, afdal di sana kita berdoa. Jangan lupa berdoa, jangan saking lapar sehingga lupa berdoa. Nah, kembali, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul yuzadu fihi rizqu. Kemudian bulan Ramadan itu bulan bertambahnya rezeki kita sesungguhnya. Gitu. Satu sisi kadang-kadang kita berpikir ternyata bulan kalau kita puasa itu rezeki kita ini kan penghabisan kita lebih sedikit, tapi kalau diperhatikan sesungguhnya lebih banyak penghabisan kita ketika bulan Ramadan ini. Cuma 2 kali makan di bulan Ramadan, tetapi macetnya banyak, luar biasa. Sama nilainya 5 kali makan di bulan Ramadan. Belum berbuka, selesai maghrib lagi, selesai pawean lagi, sebelum tidur lagi. Insyaallah gitu. Pak Tuan Guru, dilanjutkan menasan sedikit ya. Kemudian yang dengar ada istilah korma subhat ketika kita akan berbuka atau iftar. Ketika kita menemukan korma yang subhat, maka lebih utama kita berbuka dengan air putih. Tapi kalau tidak subhat, berarti korma yang mohon penjelasan korma subhat ini menasam Nabi. Subhat ini kan antara halal dan haram. Tidak jelas kehalalnya, keharaman. Tapi untuk zaman kita ini sulit sekali mencari yang halal. Untuk mencari syubhat, ini saja ya cukup-cukupan. Makanan kita sekarang ini mendekati keharaman. Semua makanan ketika sudah masuk pasar itu nilainya syubhat. Yang dibeli-beli. Makanya paling afdal yang seperti buka jadi kalau dinilai syubhat. Syubhat sangat sulit menjadi diri syubhat. Mencari yang halal ini luar biasa, kayak mencari permata di dalam dasar laut. Makanya asal sih kita sudah berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Kita mohon, makanya doa kita kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikan berkah atas rezeki yang Kau berikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan ya Allah, pelihara kami dari neraka. Kenapa wa qina adzabannar di ujungnya? Jangan-jangan rezeki yang kita makan ini ada campuran, ada yang salah dan kita mencari mendapatkannya. Itu yang kita mohon keberkahan, dan jangan kita masuk surga masuk neraka antara makanan yang kita makan. Itu maknanya pasti. Jadi sebelum ketika berbuka itu lagi. Adapun Allahumma Rasulku ini dibaca setelah selesai berbuka kan. Setelah selesai berbuka baru Allahumma Rasulku membantu ada rezeki apa belum ketika yang Allah ini. Ketika mau berbuka Allahumma barik lana. Yang kita dengar begitu kan. Allahumma Rasulku selama ini. Iya, itu yang kita makan. Jadi kita jamaah pergi misalnya pergi bantuan. Jadi ketika kita mau berbuka Allahumma Rasulku. Sama. Ini doa setelah berbuka itu sih. Iya, ketika berbuka tetap Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nanti kan kita baca ketika mau mulai apa-apa. Tapi doa ini dijelaskan oleh ulama setelah selesai berbuka. Allahumma laka sumtu, ya Allah, kuasaku untuk wa bika amantu, dan dengan aku beriman. Wa ala rizqika aqtu, dan atas rezeki aku sudah berbuka. Itu makna apa itu? Aku sudah berbuka. Berarti kan atasnya memang setelah selesai berbuka. Ini petunjuk ulama di dalam kitab. Cuman selama ini kan itu yang kita apa dan berdosa. Cuma kan itu tujuan kita untuk ilmu supaya kita bisa mengamalkannya afdol. Itu selesai berbuka semuanya. Kemudian ini Pak Tuan Guru satu yang pernah juga dengar, ketika kita berbuka atau makan dengan buah-buahan itu Pak Tuan Guru, maka doanya Allah berkata kima samarina, kima samarina wakna berkata. Secara umum baginda Rasulullah SAW itu doa di dalam hadis ya. Allah apapun kita makan, bahkan kita minum air pun secara umum itu Allah berkata fima razaqtana wa qina adzabannar. Adapun kalau kita mau menambah, ketika kita minum susu ada minum tambahan doa, ketika makan buah ada tambahannya, itu apa? Tapi yang aslinya doa dasarnya itu apapun yang kita makan maka minum doanya satu. Mau menambah maka silakan boleh aja. Mau melengkapi bisa ya. Tinggal 5 menit. Agak sedikit berarti. Menggosok gigi ketika habis itu makruh. Yang makruh itu pahala puasanya itu pekerjaan menggosoknya. Iya. Jadi perbuatan sikat itu menggosok gigi itu yang makruh. Kan sikat ini sunnah, mungkin disunahkan. Tetapi ketika kita melakukan sikat pada waktu yang dimakruhkan, ada pahala sikat ini. Dan pengaruhnya nilai puasa kita itu kan yang tadinya napas yang disukai Allah itu akan hilang ya. Kita akan kehilangan kecintaan napas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan ya? Sedikit aja di sini. Wa man taqama fi sunnah kana lahu maghfiratun li dzunubihi. Orang yang memberi berbuka, orang yang berpuasa itu adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. Makanya bapak-bapak yang punya rezeki lebih, ada rezeki lebih, jadi beli kurma di masjid hari ini, masjid ini. Ya. Tapi kita usahakan apa namanya rezeki kita yang halal.
kita mohon kepada Allah berkati saya pakai untuk bersedekah, pakai untuk bersedekah, lupakan subhan. Karena sulit kita dapat punya kontrol di sini. Kita punya jadi asal yang uang yang kita pakai beli itu adalah uang yang halal. Mohon Allah berkati saya bersedekah, beli satu dus, kemudian bagi-bagi. Yang kelebihan yang tempat paling bagusnya ketika sedekah kita ini bisa dipakai untuk berbuka langsung, yaitu dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan pahala orang yang kita sedekahi itu diberikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit aja kan ini pertemuan terakhir sebelum kita niki ya, gimana hukumnya orang yang ketika sahur niki kadang-kadang memakan vitamin atau suplemen, makanan suplemen dengan tujuan agar mereka katanya kuat berpuasa. Jadi memang tujuan daripada kita disunahkan sahur itu supaya kuat berpuasa. Tujuan sahur. Makanya kita dipaksa oleh Rasul. Sahur walau di Jumat imamnya. Makan sahur makan dia walaupun itu hanya setengah air. Sahur itu keberkahan, tujuannya untuk kita kuat berpuasa. Bagus makan minum suplemen, minum yang bergizi, makan yang bergizi, kita diajarkan. Korma itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah melengkapi kebutuhan kita di korma itu. Makanya Nabi sangat mengajarkan kebutuhan suplemen, kebutuhan tenaga, semuanya sudah dilengkapi gizi di korma. Dapat kalau bersiwak gimana Pak Tuan Guru? Bersiwak Saat berpuasa. Nah, tadi sudah kita jelaskan kalau pakai odol itu sebaiknya sebelum subuh, sebelum azan subuh, sama dengan mandi wajib, sunnahnya sebelum azan subuh. Nah, kemudian kalau setelah subuh itu sebaiknya dengan pakai odol, itu udah makruh. Ya, makruhnya ketika matahari sudah tergelincir ke barat itu makruhnya gitu. Nah, walaupun dapat diodol tetap makruh. Jangan hilang bau mulut kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberikan kekuatan dalam ibadah, terutama ibadah Ramadan. Kita sehat afiat dari batin, dimurahkan rezeki yang halal, murah, halal luas untuk kita membiayai keluarga kita beribadah. Demikian pula kita dapat menggunakannya untuk bersedekah dan hal-hal yang disunahkan dianjurkan dalam agama kita. Demikian, dan secara pribadi yang mohon maaf atas segala kehilangan selama kita bersama di sini. Kita saya maaf bersifat Nabi benar Allah. Jazakumullah, Allahumma muwaffiq ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.